Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan kriminolog Lucky Nurhadianto. Beliau ini merupakan kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat siang, Mas Lucky. Siang, Mbak. Mas Lucky ini melihat kasus pembunuhan, penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang BRI, yakni Muhammad Ilham Pradipta. Sudah berjalan beberapa hari, tapi tampaknya belum ada satu motif yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Apa kemudian analisa terkait motif di balik kemungkinan terjadinya kasus ini? Ya, dalam konteks kasus ini, saya lebih senang saat kita menggradasi atas dasar 3 aspek motif. Yang pertama adalah motivasi yang dilandasi oleh para pelaku yang berada di lapangan. Seringkali motivasi ini berkaitan dengan bagaimana kemudian pembunuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masing-masing pelaku. Karena dalam konteks kategorisasi kejahatan tersebut, maka ini kita kategorisasi sebagai salah satu bentuk anomali contract killing. Jadi ada kesan bagaimana kemudian masing-masing pelaku tidak memiliki keterikatan satu sama lain. Yang kedua adalah motivasi dalam konteks bisnis. Tapi saat kemudian kita berbicara mengenai motivasi dalam konteks bisnis, maka seringkali kita mendapatkan fakta-fakta pengingkaran di sana. Dalam konteks bisnis tentu tujuan utamanya seharusnya adalah bukan dalam konteks pimpinan kepala cabang tersebut. Tapi dalam konteks kredit fiktif yang akan diberikan seharusnya tataran lebih tinggi lagi dalam utama dalam atau kemudian pihak-pihak BRI utamanya. Yang ketiga adalah dalam konteks bagaimana kemudian yang berkaitan dengan ikatan emosional. Dalam konteks ini pula perlu kita pahami adanya keterikatan antara pelaku utama kemudian dengan korban yang menjadi sasaran dari kejahatan. Tapi seberapa mungkin sih Mas kalau alasannya ini atau motif utamanya ini adalah kredit fiktif, mengingat ini menjadi motif yang kemudian begitu ramai diperbincangkan publik? Ya, kita perlu mengetahui juga saat kemudian ini dilakukan oleh profesional yang kita kategorisasi sebagai kejahatan terstruktur, maka ada 2 unsur utama. Mereka bersifat hierarkis, yang kedua mereka bekerja dengan sangat rapi. Nah, dalam konteks inilah hierarkis ada, tapi kemudian kerapian dalam konteks eksekusi itu terkesan abai, atau bahkan dalam konteks itu mereka mudah kemudian untuk ditemu kenali. Sehingga ini akhirnya menciptakan satu spekulasi, apakah memang hanya sekedar kredit fiktif saja yang diberikan kepada orang-orang yang memang terafiliasi terhadap tindakan tersebut, atau kredit fiktif ini adalah kamuflase untuk menutupi ikatan emosional antara pelaku utama dengan diri korban. Karena dalam konteks tertentu pula, dalam konteks kejahatan terstruktur tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan seringkali terarah dan terukur. Dan dalam konteks ini ada kesan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap diri korban itu dilakukan dengan benda-benda tumpul atau terkesan benda-benda seadanya saja. Mengapa sih kemudian orang-orang ini menjadi orang-orang yang kemudian dipilih oleh pihak pelaku utama begitu ya, otak atau siapa yang memberikan order itu untuk memilih orang-orang ini? Ya, akhirnya kita mengarah kepada klasterisasi tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Kalau kita bisa gradasikan atau kita buat suatu kuadran, maka terdapat 4 kuadran utama. Kuadran pertama adalah orang-orang yang berperan sebagai penculikan. Mereka pertama ditugaskan untuk sekedar menculik saja dalam tanda kutip seperti itu ya. Dan kemudian tidak tahu apa tujuannya saat kemudian orang-orang tersebut melakukan tindakan kepada diri korban. Yang kedua adalah klaster yang memang bertujuan untuk melakukan tindakan kekerasan atau kita kenal sebagai klaster eksekutor. Mereka cenderung berani, mereka mengetahui bagaimana kemudian ada permasalahan antara diri korban dengan si pembuat atau kemudian memberi order tersebut. Yang ketiga adalah orang-orang yang berupaya untuk memberikan suatu keterhubungan antara masing-masing klaster tersebut atau kita kenal sebagai jembatan antara masing-masing pelaku. Yang keempat adalah kita kenal sebagai aktor intelektual yang berperan untuk merangkai dan memberikan sumbang dana dalam konteks bagaimana kemudian pelaku mulai dari konteks intimidasi sampai kemudian dieksekusi. Nah, Mas Lucky melihat nggak ada keterkaitan di antara para klaster ini, mereka saling terkait, mereka saling mengenal, mereka saling merencanakan atau seperti apa? Nah, inilah anomali dalam konteks pembunuhan yang dilakukan kepada diri korban. Anomali yang pertama adalah saat kemudian ini melibatkan banyak orang, maka potensi untuk kemudian teridentifikasi oleh pihak kepolisian itu akan sangat besar. Yang kedua adalah mereka seolah-olah berperan tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi begitu mereka melakukan suatu tindakan, maka ada kesan request by order. Jadi mereka melakukan sesuatu atas dasar pesanan tanpa mereka mengetahui tujuan seperti apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga adalah bisa jadi juga dalam konteks ini ada aktor yang berperan untuk dapat mengendalikan masing-masing klaster tersebut. Jadi dengan kata lain masih ada satu kemungkinan utama saat kemudian kita tidak hanya berbicara mengenai aktor intelektual saja, tapi ada aktor lain penyandang dana yang bisa mengendalikan klaster-klaster tersebut untuk dapat melakukan tindakan kekerasan kepada diri korban. Terima kasih banyak Mas Lucky atas insight-nya, luar biasa sekali. Selamat siang. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.